Kalau mau cari mic, jangan asal RGB-nya doang yang asyik. Daripada nanti suaranya jadi freak di telinga penonton malah berisik. Nah, ada mic Vivine AM8 yang bisa jadi pilihan menarik. Sudah kita pakai dan bikin hasil suara video kita lebih ciamik. Ini mic Vivine AM8, mari kita ulik. Halo guys, balik lagi di Review Station dan kali ini kita kedatangan satu barang menarik dari brand Vivine. Buat kalian yang belum tahu, Vivine adalah salah satu pemain lama di bidang audio dan dia punya banyak barang-barang menarik, mulai dari mic, kemudian dia juga punya sound card dan juga teman-temannya yang berhubungan sama audio. Dia memang fokusnya di situ dan kali ini Vivine sendiri akhirnya hadir di Indonesia secara resmi melalui distributor PT Shinsei Techno Indonesia. Jadi kalian sudah bisa mendapatkan produk-produk Vivine di toko online kesayangan kalian, mulai dari toko hijau, toko oranye, dan sekarang lagi rame toko hitam yang sering live mbak-mbaknya itu kalau kata teman saya. Nah, kali ini kita akan membahas satu produk menarik dari Vivine yang sudah dikirim ke studinya Aptician, yaitu Vivine AM8. Ini adalah microphone to audio connection yang sudah kita pakai di video-video kita sebelumnya. Nah, mic Vivine AM8 sendiri sudah muncul di video kita ketika kita membahas paket streamer lengkap dari Vivine AM8. Kalian bisa lihat videonya di pojok kanan atas di sini. Nah, sekarang kita akan in-depth review dari Vivine AM8-nya. Sebelum kita masuk ke barangnya, kita akan unboxing dulu apa yang kita dapat kalau kita membeli Vivine AM8. Di sini kita bisa lihat dari boxnya bahwa Vivine menekankan mic Vivine AM8 ini untuk gaming, podcasting, video creation, dan voice over. Jadi memang tujuan Vivine memasukkan Vivine AM8 ke Indonesia ini untuk memenuhi kebutuhan para streamer-streamer pemula yang ada di Indonesia, atau mungkin streamer yang sudah go internasional, untuk mereka yang membutuhkan mic dengan two audio connection. Dari isinya sendiri kita akan langsung mendapatkan, ini masih segel ya. Dari boxnya sendiri kita akan mendapatkan satu base dari mic-nya sendiri, kemudian kita dapat mic yang berbentuk kotak bersama dengan windshield proof-nya juga. Jadi aman buat kalian yang suaranya mungkin masih tah, atau kalian mungkin yang tinggalnya di daerah yang ramai seperti dilewatin truk, dilewatin motor, atau mungkin orang jualan bakso di pagi sampai sore hari. Dan terakhir kita mendapatkan kabel USB-C to USB-A. Ini buat kalian yang mungkin belum memiliki kabel XLR, belum ada rezekinya, jadi tenang aja, Vivine sudah menyediakan kabel USB-C to USB-A untuk plug and play-nya. Kita juga akan mendapatkan satu buku petunjuk buat kalian yang mungkin masih awam di dunia permikan ini. Jadi kalian gak usah khawatir, terutama buat kalian masih baru mau jadi streamer. Nah, mungkin buat kalian yang masih awam di dunia peraudioan, mungkin kalian lebih seringnya dengar mic itu merek-merek seperti Shure, Sennheiser, Audio Technica, ya mungkin harganya di atas budget rata-rata orang Indonesia gitu. Nah, di sini Vivine hadir untuk memenuhi kelas tersebut. Jadi secara kualitas Vivine memang sedikit mengejar ke sana, terutama ketika dia sudah menyediakan two-way connection-nya dari XLR dan USB-C-nya gitu. Jadi tapi apakah dengan kategori yang bisa dibilang lebih worth it itu kualitasnya akan lebih menurun? Di sini kita baru akan bahas secara in-depth review-nya. Sebelum kita masuk ke spesifikasi audionya, kita bahas dulu soal build quality dan desainnya. Soal desain memang ini bagi orang awam terlihat hanya kotak dan kurang menarik, karena biasanya mungkin kalau kalian lihat di content creator atau misalnya affiliate, biasanya mic-nya lebih ke arah RGB-nya yang heboh atau misalnya yang bentuknya bulat dan bagaimana. Tapi bagi sebagian orang, Vivine ingin mengedepankan desain yang minimalis dan elegan, dan itu banyak banget disukai buat streamer-streamer saat ini gitu. Nah, dari desainnya yang boxy ini, Vivine jelas mengambil inspirasi dari broadcast legendaris. Secara material dia didominasi oleh plastik, tapi surprisingly ini padat dan berasa tidak ada yang bongkar. Ketika kita pencet-pencet seperti ini, tidak ada bagian yang apa istilahnya, nyemuk, ngek apa ya, kayak nggak ada yang penyok atau bagaimana gitu. Dan ini bener-bener solid, gak ringkih. Bagian bawahnya dia juga sudah pakai yoke mount dan solid, dan sudah ada karet di bagian bawah sini. Jadi
Kalau misalnya kalian masih belum punya armnya, ini nggak akan mudah digeser-geser walaupun digoyang-goyang seperti ini masih aman banget gitu. Nah, soal penempatan tombol, V-Fine ini juga lumayan pintar ya. Jadi di bagian atas ini ada satu tombol touch yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan mute kalau misalnya suara kalian lagi tidak ingin didengar. Kemudian di bagian bawahnya ini ada gain untuk mengatur berapa suara yang masuk, dan juga bagian bawah ini ada untuk monitoring. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan headset yang dicolok ke kabel USB 3.5-nya ini, jadi kalian bisa mendengarkan suaranya tanpa delay. Jadi ini benar-benar real time. Dan juga ada satu tombol touchscreen lagi untuk mengatur RGB-nya. Iya, jadi secara desain ini minimalis, elegan, tapi tidak meninggalkan kesan gaming karena masih ada bagian RGB-nya. Dan RGB-nya memang sayangnya hanya bisa menyala kalau kita menggunakan USB-C-nya. Di bagian belakang kita bisa lihat dia ada 3 colokan, mulai dari XLR, USB-C, dan juga 3.5 jack audio. Nah, untuk RGB-nya kalian bisa lihat diubah di bagian sini, ada 6 warna yang bisa kalian atur sesuai selera. Tapi kalau misalnya emang kalian nggak mau ada RGB-nya, kalian lebih suka versi stealth, ini juga masih bisa dimatikan dengan mudah lewat mic-nya itu langsung. Oke, kita masuk ke bagian spesifikasi audio, sekaligus kita akan membuktikan kenapa V-Fine AM8 ini memiliki harga dan kualitas yang worth it kalau dibandingkan dengan kompetitor dengan harga yang lumayan tinggi mungkin untuk sebagian orang gitu. Kita mulai dari jenisnya. V-Fine AM8 ini termasuk ke dalam mic dynamic capsule, jadi bukan condenser. Apa bedanya dari dynamic microphone dibandingin condenser ya? Jadi kalau dynamic microphone itu sensitivitasnya lebih rendah terhadap background noise. Kalau kamar kalian nggak ada peredam suara atau acoustic treatment, mic ini bisa jadi penyelamat. Jadi dia nggak akan nangkap suara kipas yang ada di sebelah kanan atau misalnya suara motor yang lewat di depan rumah kalian. Itu aman banget karena yang ditangkap hanya suara dari depan. Soal polar pattern, dia juga sudah menggunakan cardioid. Artinya dia fokus nangkap di suara tepat di depannya atau on axis, dan nolak suara dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Jadi benar-benar fokus dari bagian depan saja, dan itu krusial banget buat clean vokal, terutama buat kalian content creator yang lebih sering ke voice over atau misalnya mengisi suara sebuah karakter, ya mirip-mirip sama voice over lah. Selanjutnya soal frekuensi response, ini ada di angka 50 Hz sampai 16 kHz secara spesifik. Mic dengan frekuensi respon tersebut punya proximity effect yang asik. Jadi kalau kalian ngomong dekat sama mic, suara bass atau body vokal kalian bakal naik. Jadi suara ala-ala penyiar radio yang berat dan buam gitulah, itu gampang banget didapat menggunakan mic ini. Nah, soal sinyal to noise rasionya ada di angka lebih dari 80 desibel. Artinya apa? Suara noise floor atau suara desis atau mungkin hissing seperti kucing dari komponen elektronik itu bakal minim banget. Dan untuk mode USB yang plug and play, dia support 16 bit 48 kHz. Ini sudah standar industri buat broadcasting dan streaming. Suara kalian bakal terdengar lebih jernih setara DVD atau broadcast yang mungkin sering kalian dengar di tempat-tempat lain. Suara kalian bakal terdengar lebih jernih seperti suara podcast ceramah kita yang kita upload di YouTube Obsession. Kalian bisa cek langsung ke videonya. Nah, soal konektivitasnya ini adalah fitur killernya karena dia sudah menggunakan konektivitas hybrid XLR dan juga USB. Buat pemula tinggal colok USB-C ke PC atau laptop atau PS5. Langsung nyala plug and play, jadi nggak butuh sound card tambahan. Tapi kalau kalian punya budget lebih dan bisa beli audio interface atau mixer profesional, mic ini masih bisa dipakai lewat colokan XLR-nya. Jadi ini investasi jangka panjang, mic-nya tumbuh bareng karir kalian. Nah, bagusnya V-Fine juga menyediakan ampli game SC3 gaming mixer. Jadi bisa mengatur audio reverberation dan juga customize sound effect kalian. Jadi buat kalian yang mungkin streamer atau kalian sering streaming dengan interaksi dengan penonton, itu bisa diubah-ubah dengan mixer yang satu ini. Ini kita juga bisa change points, kemudian ada custom electric dan 48 volt untuk mode suara yang lebih
menggelegar gitu. Nah, untuk sound test kita akan membandingkan antara mic yang menggunakan kabel XLR dan juga mic yang disambungkan dengan kabel USB. Yang selama ini kalian dengar dari awal video sampai nanti di akhir itu menggunakan kabel XLR yang sudah kita sambungkan ke mixer atau audio interface. Itu sudah kita setting bagaimana caranya agar suara yang keluar dari mic ini keluar secara maksimal. Nah, ini bisa kalian dengarkan kalau misalnya dari jarak dekat pa pa pa, ba ba ba. Jadi kalian bisa dengar apakah masih ada des des desnya gitu, karena ini kan sudah ada windshield proofnya gitu ya. Kemudian ini kalau dari jarak jauh, dari jarak dekat, kebalik. Ini jarak jauh dan ini jarak dekat, dan juga kalau dari samping kalian bisa lihat bahwa sebagai dynamic mic yang bisa didengar benar-benar dari depan sini saja. Nah, kita akan bandingkan ketika kita menggunakan mic Vivan AM8 yang disambungkan ke kabel USB. Ini adalah tes suaranya dari dekat dan juga dari jauh. Kemudian kalau misalnya kita pakai suara eksplosif pa pa pa, ba ba ba. Nah, kalian bisa bandingkan dengan XLR yang sudah kita setting menggunakan mixer itu tadi. Nah, bagaimana menurut kalian perbedaan suaranya? Apakah tipis atau memang dengan kehadiran XLR ini bisa menjadi deal breaker buat kalian membeli Vivan AM8? Kalian tulis di kolom komentar. Nah, saatnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Apakah mic Vivan AM8 ini adalah mic yang sempurna untuk semua jenis streamer? Ya enggak juga, namanya juga mic, pasti ada bagian yang kurang dan perlu diperhatikan atau bahkan bisa jadi deal breakernya. Tapi kalau secara positif atau secara bagian-bagian terbaiknya, ini jelas mic yang paling sempurna buat kalian mencari konektivitas hybrid XLR dan juga USB-C. Karena di harga 700 sampai 800 ribuannya di toko officialnya, kita sudah bisa mendapatkan dua konektivitas termasuk XLR yang bisa kita push, kualitasnya bisa sampai mentok, dan itu juga akan berpengaruh ke hasil streamer atau video kalian karena suara kalian akan lebih jelas, lebih bulat, dan pendengar akan lebih asik mendengarkan dari awal sampai akhir video. Kualitas suaranya juga sudah broadcast ready, dan juga penempatan tombol-tombol serta kehadiran RGB juga membuat mic ini bisa dipakai di semua jenis streamer seperti yang sudah saya bilang di awal. Oleh karena itu, mic ini bisa dibilang all around dengan harga yang terjangkau bila dibandingkan dengan kompetitor yang sudah main di harga-harga tinggi. Tapi secara build quality jelas ini masih menggunakan plastik, yang artinya kalian harus menggunakan mic ini secara hati-hati, karena kalau kebanting juga kasihan micnya juga, mungkin micnya yang rusak. Kalau mungkin pakai yang harganya tinggi bisa lantainya rusak, tapi kalau Vivan AM8 karena build quality-nya masih menggunakan plastik, itu kita harus menggunakan secara hati-hati jangan sampai terjatuh. Kemudian soal mount bawaannya yang sudah sering kita pakai di video upstation terutama di ceramah, ini rada kaku. Jadi kadang kita menyesuaikan badan ini karena dia menggunakan dynamic microphone ya jenisnya, jadi kita harus benar-benar di depan, dan karena mountnya kaku kita harus lebih sering menyesuaikan badan kita, dan itu memang agak sedikit mengganggu, tapi bukan yang bagaimana, terutama kalau kalian juga membeli arm mount dari Vivan yaitu BM66 ini. Jadi ini akan lebih mudah untuk digerakkan, jadi ya lebih baik kalian beli paketannya mic dan juga armnya sekalian. Secara keseluruhan Vivan AM8 ini memang benar-benar game changer dengan dual konektivitasnya dan juga all roundernya ini, terutama di harganya yang berkisar di 700-800 ribuan di toko officialnya. Jadi buat kalian cari mic untuk kalian baru mulai streaming, atau mungkin kalian sudah streamer lumayan lama dan ingin upgrade, Vivan AM8 ini bisa jadi pilihan kalian. Itu dia in-depth review dari Vivan AM8 ala Upstation di Review Station. Buat kalian mungkin ada komentar atau pertanyaan soal Vivan AM8, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga buat tekan tombol subscribe serta tombol like-nya. Buat kalian nonton di HP, jangan lupa tekan tombol hype supaya video in-depth review Vivan AM8 ini bisa naik di beranda kalian paling atas. Sekian dulu review dari Review Station. Jangan lupa tonton video kita yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.